Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua DPPKB Kabupaten Probolinggo, yang terhormat Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Probolinggo, serta yang saya hormati para hadirin sekalian yang selalu saya muliakan. Mengawali penyuluhan ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan di hari kemudian kelak. Saya sangat berbahagia dan mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada acara penyuluhan ini. Dan merupakan suatu kebahagiaan bagi saya dapat berdiri di hadapan Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan penyuluhan tentang pernikahan dini berimbas kepada kekerasan anak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Dimana jika hadirin sekalian tidak menyayangi saya, maka tidak akan mendengarkan dengan baik penyuluhan yang akan saya sampaikan. Bukan begitu Bapak Ibu? Perkenalkan, nama saya Dwi Septianing Rahayu. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik STI Alan Bandung, jurusan Sarjana Terapan Administrasi Pembangunan Negara. Saat ini saya adalah mahasiswa semester 3. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dari yang kita tahu selama ini di Kabupaten Probolinggo sendiri, khususnya di Desa Sukapura, Bentaran, Buyangan, Sumber, Kalianan, Senang, Tambelang, dan desa pelosok yang lainnya masih sering terjadi pernikahan dini dengan usia 15-18 tahun. Di mana dengan usia yang masih belum cukup mampu memahami sifat satu sama lain dalam hubungan pernikahan dan sifatnya masih cenderung kekanak-kanakan. Akhirnya masih belum mampu untuk mempunyai anak, sehingga ketika mempunyai anak seringlah terjadi kekerasan terhadap anak. Penyuluhan ini saya adakan dengan tujuan bisa membantu masyarakat akan paham dengan dampak dari pernikahan dini, terutama agar tidak terjadi lagi kekerasan terhadap anak, di mana anak adalah generasi penerus bangsa yang harus kita jaga dan kita didik dengan baik. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara lelaki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan dari pernikahan seperti kesiapan usia, kesiapan mental, kesiapan finansial, kesiapan sosial, kesiapan fisik, dan kesiapan yang lainnya. Karena pada prinsipnya pernikahan itu hanya direncanakan hanya sekali seumur hidup. Oleh karena itu pernikahan akan dijalankan seumur hidup. Maka butuh fisik dan mental yang matang, seperti yang tertuang pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dengan adanya aturan tersebut, tentunya pemerintah telah memikirkan dampak yang terjadi ketika seseorang menikah di usia yang terlalu dini. Akan tetapi, yang terjadi di lingkungan masyarakat ini masih banyak orang yang menikah di usia dini tanpa memiliki wawasan tentang pernikahan. Adanya pandemi COVID-19 ternyata tak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan dan perekonomian, namun juga mempengaruhi pelanggaran hukum termasuk kasus kekerasan dan pencabulan terhadap perempuan dan anak. Pandemi COVID-19 juga membuat peningkatan pada kasus pernikahan dini akibat kebijakan pemerintah yang terus-menerus menunda untuk sekolah tatap muka, sehingga membuat banyak siswa-siswi menikah muda dengan restu orang tuanya, terutama pada siswa-siswi sekolah menengah atas atau SMA, di mana pernikahan dini dengan usia yang masih kekanak-kanakan sehingga sering terjadi kekerasan di rumah tangga. Maka tidak jarang terjadi perbuatan cabul dan perbuatan lainnya yang dapat merugikan perempuan. Pada saat pandemi seperti saat ini, banyak anak-anak yang bersekolah pembelajaran daring. Di samping itu, tidak semua orang tua bisa mengajar selayaknya guru di sekolah. Dengan minimnya pemahaman,
orang tua terhadap proses pembelajaran serta tidak bisa memenuhi kebutuhan siswa atau anak, maka yang terjadi kekerasan terhadap anak yang dilakukan dari orang tua sendiri. Selain itu, ketika mereka memutuskan untuk menikah muda dan mempunyai anak, juga banyak yang masih belum siap untuk berumah tangga, sehingga juga sering terjadi anak yang menjadi korban. Maka dari itu, terdapat beberapa cara yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini, seperti memberdayakan anak dengan informasi dan keterampilan, mendidik dan memberi wawasan kepada orang tua agar selalu menciptakan lingkungan yang baik, karena peran orang tua adalah yang paling mampu dapat mencegah pernikahan dini atau berbagai permasalahan yang terjadi pada anak. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pendidikan formal bagi anak. Selanjutnya ada mengedukasi anak agar tidak melakukan pergaulan bebas dan juga selalu mengedukasi anak terkait kesehatan reproduksinya. Maka dari itu, hadirin sekalian yang hadir di penyuluhan saat ini bisa membantu mengedukasi masyarakat sekitar bahwasannya pernikahan dini dengan pengetahuan pernikahan yang masih minim bukanlah penyelesaian masalah yang tepat, tetapi jika terjadi terus-menerus, maka anak yang akan terkena imbasnya. Mari kita bersama-sama saling membantu menyelesaikan permasalahan pernikahan dini yang ada di negara tercinta kita. Mungkin sekian penyuluhan yang bisa saya sampaikan. Saya pertegas ulang bahwasanya anak adalah generasi penerus bangsa. Jadi kita harus menjaganya. Jangan sampai anak-anak mendapat kekerasan yang akan mengganggu psikisnya nanti. Anak-anak wajib kita jaga dan anak-anak wajib kita kasihi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.